Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Oke, untuk matematika hari ini kita akan melanjutkan materi teorema Pitagoras dengan pembahasan menggunakan teorema Pitagoras dan menentukan jenis-jenis segitiga pada teorema Pitagoras. Agar kita dapat memahami materi hari ini dengan baik, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Teorema Pitagoras itu merupakan suatu teori yang ditemukan oleh seorang ahli matematika bangsa Yunani bernama Pitagoras. Teori ini dijelaskan sebagai berikut. Nah, pada setiap segitiga siku-siku itu berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, seperti ini, di mana A itu merupakan panjang sisi tegak, B itu panjang sisi datar atau alas, dan C itu panjang hipotenusa atau sisi miring. Kalau digambarkan seperti ini. Nah, seperti ini. Sehingga yang A ini sisi tegak, B ini sisi datar atau alas, dan C ini panjang hipotenusa atau sisi miringnya. Kita ingat-ingat kembali bahwa yang A ini tadi adalah sisi tegak, B ini tadi adalah sisi alas, dan C ini adalah hipotenusa atau sisi miringnya. Nah, jika kita mencari sisi yang tidak diketahui pada segitiga siku-siku menggunakan teorema atau dalil Pitagoras, maka rumus yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencari hipotenusa atau sisi miring itu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini bisa ditulis seperti ini. C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Bisa ditulis seperti ini. Kemudian kalau misalkan untuk mencari sisi tegak, berarti yang ini ya, sisi tegak. Cari sisi tegak, itu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Atau bisa ditulis seperti ini. A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian yang terakhir, misalkan kita mencari yang sisi alas, yang B. Jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, atau ditulis seperti ini. B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Nah, sekarang ini kalian ingat-ingat rumus ini. Jadi nanti kalau mencari sisi miring itu dijumlahkan. Kalau kita mencari sisi tegak dan sisi alas berarti dikurang ya. Perhatikan contoh teorema Pitagoras berikut ini. Di sini ada sebuah segitiga. Segitiga siku-siku. Sisi tegaknya berapa? Oh, ini adalah sisi tegaknya 12 meter, berarti ini A ya. Kemudian ini 5 meter, ini sisi alas, berarti B. Nah, yang dicari yang C ini. Nah, kita mencari yang C. Tentukan panjang hipotenusa segitiga di samping. Tinggal kita memasukkan saja. Kita mencari C, jadi kita pakai rumus yang ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kita tinggal memasukkan saja. A-nya berapa tadi? Oh, A-nya 12, B-nya 5. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat menjadi C sama dengan akar 12 kuadrat plus B kuadrat. Nah, kok bisa begini? Sama seperti tadi loh. C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat ya. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, A-nya 12, B-nya 5. Jadi C sama dengan akar 12 kuadrat plus B kuadrat. Kemudian kita akarkan, ini 12 kuadrat kita kuadratkan jadi 144 ditambah 25. Jadi C sama dengan akar 169. Berapa sih akar 169? Akar 169 tuh 13. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa panjang hipotenusa segitiga di samping adalah 13 cm. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan. Untuk menentukan jenis segitiga, apakah segitiga itu siku-siku, lancip, atau tumpul, dapat menggunakan kebalikan dari teorema Pitagoras seperti gambar di bawah ini. Nah, kalian perhatikan baik-baik.
Nah, di sini pada gambar yang pertama di sini lancip di C. Di sini siku-siku di C. Yang gambar yang ketiga tumpul di C. Nah, yang pertama di sini A kuadrat jika ditambahkan dengan B kuadrat itu lebih dari C kuadrat. Nah, kalau ternyata nilai A kuadrat dan B kuadratnya lebih besar dari C kuadrat, berarti ini nanti lancip. Kalau yang kedua sama nilainya A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan C kuadrat, jadi nanti itu siku-siku. Nah, yang ketiga, kalau A kuadrat ditambah B kuadrat itu lebih kecil dari C kuadrat, maka itu nanti sudutnya akan tumpul, jadi segitiganya tumpul. Nah, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan ini. Nah, di sini jika C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC lancip di C. Nah, seperti ini. Kalian perhatikan contohnya. Saya akan memberikan contoh, misalkan di sini nilai C kuadratnya, ini hasil akhirnya ya. Misalkan hasil akhirnya 142. Nah, ternyata kalau ini dijumlahkan itu A kuadrat plus B kuadrat itu 63. Lah, ternyata 142 itu, maaf ini 163, 142 itu kurang dari 163. Nah, kalau nilai C ini kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, jadi nanti segitiganya lancip di C. Yang ini tadi ya. Selanjutnya gambar yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini siku-siku kan gambarnya. Nah, kalau siku-siku jadi nanti C kuadrat itu nilainya sama dengan penjumlahan antara A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka segitiga ABC itu siku-siku di C. Nah, itu sesuai dengan teorema Pitagoras. Nah, semisal kalau misalkan A kuadrat ditambah B kuadrat itu nilainya 25 dan C-nya juga harus sama 25. Nah, kalau sama-sama seperti ini nanti segitiganya akan berbentuk siku-siku. Nah, kalau yang ketiga itu nilai A kuadrat plus B kuadrat di sini ini itu kurang dari C kuadrat. Nah, seperti ini, maka kalau C kuadratnya itu lebih dari A kuadrat plus B kuadrat atau A kuadrat plus B kuadrat kurang dari C kuadrat, itu nanti segitiganya tumpul. Nah, semisalkan nilai C kuadratnya itu 26 dan penjumlahnya A kuadrat plus B kuadrat itu 13. Nah, ternyata 26 itu kan lebih besar. Nah, C-nya itu lebih besar dari A plus B. Nah, sehingga ini nanti segitiganya tumpul. Seperti ini. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah pahamkan dengan apa yang sudah dijelaskan dalam video pembelajaran tadi? Untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Jangan lupa kerjakannya di buku latihan ya, sertakan juga soalnya juga. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.